warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Resa Silvia Dwi Putri, NPM B1A023161. Di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih penyitaan itu. Nah, penyitaan adalah tindakan pengambilan suatu barang berupa harta benda oleh pihak berwenang sebagai jaminan pelaksanaan suatu putusan pengadilan atau untuk kepentingan penyidikan suatu tindak pidana. Tindakan ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan harus melalui prosedur yang benar. Kemudian, dasar hukum penyitaan dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang, tergantung pada jenis penyitaan yang dilakukan. Beberapa undang-undang yang sering dijadikan rujukan adalah 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada pasal 93 sampai dengan pasal 100 yang mengatur tentang penyitaan dalam perkara pidana. Pasal-pasal ini mengatur syarat-syarat penyitaan, prosedur penyitaan, dan penyimpanan barang sitaan. Contoh penyitaan senjata api dalam kasus pembunuhan atau penyitaan uang hasil pencurian. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau KUHAPER pada pasal 207 sampai dengan pasal 273 yang mengatur tentang penyitaan dalam perkara pidata. Pasal-pasal ini mengatur jenis-jenis penyitaan dalam perkara perdata dan proses pelaksanaannya. Contohnya, penyitaan rumah sebagai jaminan pembayaran utang. Yang ketiga, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU yang mengatur tentang penyitaan aset debitur dalam proses kepailitan. Contoh penyitaan semua aset perusahaan yang dinyatakan pailit. Yang keempat, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur tentang penyitaan aset hasil pidana pencucian uang. Lalu, jenis-jenis penyitaan secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain, yang pertama, penyitaan dalam perkara pidana yang dilakukan untuk mengamankan barang bukti atau harta benda yang diduga terkait dengan tindak pidana. Yang kedua, penyitaan dalam perkara perdata yang dilakukan untuk mengamankan harta benda debitur sebagai jaminan pelaksanaan putusan pengadilan. Yang ketiga, penyitaan dalam perkara kepailitan yang dilakukan untuk mengamankan seluruh harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit. Selanjutnya, prosedur penyitaan umumnya meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penerbitan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, misalnya hakim, jaksa, atau panitera. Yang kedua, pelaksanaan penyitaan, yang dimana petugas penegak hukum melakukan penyitaan terhadap barang atau harta benda yang telah ditentukan dalam surat pemerintah. Yang ketiga, pembuatan berita acara penyitaan yang membuat rincian barang atau harta benda yang disita serta saksi-saksi yang hadir. Yang keempat, penyimpanan barang sitaan di tempat yang aman sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, penyitaan dapat menimbulkan berbagai dampak hukum, antara lain yang pertama, pemilik barang yang disita hak-haknya atas barang tersebut menjadi terbatas. Yang kedua, barang sitaan dapat dijadikan jaminan pelaksanaan putusan pengadilan. Yang ketiga, barang sitaan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Lalu, bagaimana nasib barang sitaan setelah perkara selesai? Nah, akan sangat bergantung pada jenis perkara, putusan pengadilan, dan jenis barang sitaan. Secara umum, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. 1. Dikembalikan kepada pemilik asli dengan syarat jika barang yang disita ternyata tidak terbukti sebagai barang yang tidak terkait dengan tindak pidana, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Syarat yang kedua, apabila perkara dihentikan karena alasan hukum atau bukti yang tidak cukup, barang sitaan juga akan dikembalikan kepada pemiliknya. Syarat yang ketiga, dalam putusan pengadilan dinyatakan barang sitaan harus dikembalikan kepada pemiliknya, maka pihak berwenang akan melaksanakan putusan tersebut. 2. Dirampas untuk negara.
dengan syarat yang pertama, barang merupakan hasil kejahatan seperti uang hasil pencurian atau narkoba. Barang akan dirampas untuk negara. Syarat kedua, barang-barang yang berbahaya bagi masyarakat seperti senjata api ilegal atau bahan peledak juga dapat dirampas untuk dimusnahkan atau disimpan di tempat yang aman. 3. Dimusnahkan dengan syarat yang pertama, barang bukti sudah tidak memiliki nilai guna atau berbahaya dapat dimusnahkan, misalnya barang bukti narkoba atau senjata api yang sudah tidak berfungsi. Kedua, barang-barang yang melanggar hukum seperti barang palsu atau barang tidak memiliki izin edar dapat dimusnahkan. 4. Dilelang. Syaratnya, barang sitaan yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti kendaraan bermotor atau perhiasan dapat dilelang untuk mendapatkan uang yang kemudian dimasukkan ke kas negara atau digunakan untuk keperluan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, pada dasarnya, proses pengembalian barang sitaan umumnya melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, permohonan pengembalian, yang dimana pemilik barang berhak mengajukan permohonan pengembalian barang sitaan kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, pihak yang berwenang akan melakukan verifikasi terhadap identitas pemohon dan keabsahan kepemilikan barang atas barang tersebut. Yang kedua, jika permohonan disetujui, akan diterbitkan surat keputusan yang menyatakan bahwa barang sitaan dikembalikan kepada pemiliknya. 4. Barang sitaan kemudian diserahkan kepada pemiliknya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian, apa yang harus dilakukan jika merasa tindak penyitaan tidak sah? Nah, ada beberapa langkah hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak tersebut. Yang pertama, langkah yang paling utama yang sangat penting adalah berkonsultasi dengan seorang advokat yang berpengalaman dalam bidang hukum pidana atau perdata. Advokat akan memberikan analisis hukum yang cermat terhadap kasus Anda dan menyusun strategi hukum yang tepat. Advokat akan membantu memahami hak-hak hukum dan langkah-langkah hukum yang dapat diambil. Kedua, jika penyitaan dilakukan dalam rangka penyidikan tindak pidana, maka dapat mengajukan permohonan pra-peradilan. Pra-peradilan adalah upaya hukum yang diajukan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu tindak penyidikan. Dalam proses penyidikan melalui pra-peradilan dapat mempertanyakan dasar hukum dari penyitaan, apakah prosedur penyitaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, dan apabila ada pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penyitaan. Ketiga, jika penyitaan dilakukan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan perdata, maka dapat mengajukan gugatan perdata untuk membatalkan putusan pengadilan atau tindakan penyitaan yang dianggap tidak sah. Juga dalam gugatan perdata dapat mengajukan berbagai alasan hukum seperti yang pertama, putusan pengadilan cacat hukum. Misalnya, putusan pengadilan didasari pada bukti yang tidak sah atau prosedur persidangan yang tidak benar. Yang kedua, penyitaan melebihi batas kewenangan, yang dimana penyitaan dilakukan terhadap harta benda yang tidak terkait dengan perkara. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia, yaitu proses penyitaan dilakukan dengan cara yang melanggar hak asasi manusia seperti kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi. Namun, jika putusan pengadilan menguatkan tindak penyitaan, maka dapat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Melalui upaya hukum ini dapat meminta pengadilan tingkat yang lebih tinggi untuk memeriksa kembali putusan pengadilan sebelumnya. Kemudian, ada beberapa alasan hukum penyitaan dianggap tidak sah. Yang pertama, tidak adanya dasar hukum yang kuat, sedangkan penyitaan harus didasari pada alasan hukum yang jelas dan kuat, seperti adanya bukti yang cukup atau putusan pengadilan yang sah. Kedua, pelanggaran prosedur, yang dimana proses penyitaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pelanggaran terhadap prosedur dapat menjadi alasan untuk
mengajukan keberatan. Yang ketiga, penyitaan melebihi batas kewenangan. Di sini pihak yang berwenang hanya dapat menyita barang atau harta benda yang relevan dengan perkara. Penyitaan yang melebihi batas kewenangan dapat dianggap tidak sah. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan tentang apa saja yang ada di dalam materi tentang penyitaan. Apabila ada kekurangan, aku mohon maaf. Sampai jumpa.